Selamat datang di channel Ngilmu Minati. Di video kali ini kita ngebahas tentang bagaimana cara merakit baterai lithium 48 volt untuk keperluan modifikasi sepeda listrik ya. Nah, sebenarnya video ini adalah video part kedua dan part pertamanya kalian bisa tonton di pojok ya. Jadi part pertama itu adalah video presentasi perencanaan perakitan batu litium, dan video yang kedua ini adalah video perakitan starter pack batu litiumnya ya. Jadi starter pack itu adalah perakitan awal seperti merakit BMS-nya dan batu litiumnya. Untuk batu litiumnya saya akan merakit di starter pack ini 13S1P ya. Dan tentunya video ini sangat cocok buat kalian yang ingin merakit batu litium low budget secara bertahap ya. Bagi kalian yang ingin merakitnya juga, kalian bisa lihat bahan-bahannya yang sudah saya sertakan di deskripsi video ya. Yuk, daripada penasaran, langsung saja kita tonton videonya hingga selesai. Jangan di skip ya, karena tiap-tiap bagian itu ada penjelasannya. Oke? Oke guys, di depan kita sudah ada dua buah paket ya. Ini adalah bahan-bahan untuk merakit starter pack batu litium 48 volt ya. Oke, kita buka paket yang pertama ya. Bahan-bahan ini saya beli di toko online dengan harga murah, namun ulasannya bagus-bagus. Linknya sudah saya taruh di deskripsi ya. Jadi bagi kalian yang ingin mencobanya juga merakit batu litium 48 volt ataupun yang lainnya, kalian bisa cek di deskripsi dan mulai berbelanja di sana ya. Oke, packingnya cukup rapi ya, dia niat banget gitu, kayak packing apa ya, kayak packing kompor ini. Oke, ini ada nama saya. Oke, sudah. Ini bahan pertama ya. Kemudian kita bongkar paket yang kedua. Ini berat, sepertinya ini adalah batu baterainya, batu litium maksudnya. Oke, di sini juga sama ya. Packingnya mantap, bubble wrapnya tebal ya, warna merah. Dan dilapisi juga dengan karton, mungkin biar baterainya itu tersusun rapi, tidak konslet saat di perjalanan. Oke, dan kartonnya juga bagus ya, dia polos. Tada, ini dia. Ini adalah batu litium 18650 ya. Taruh semua di sini. Oke, ini dia bahan-bahannya ya. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama, ini ada holder baterai ya, holder baterai lithium untuk seri 18650 ya. Jadi holder ini bisa dirangkai. Ini 1x1, bisa kalian rangkai seperti ini, seperti puzzle ya. Ini ya. Jadi ada dua. Kemudian ini salah satu komponen terpenting dalam perakitan batu litium, yaitu BMS ya, sebagai modul pengaman. Kita buka dulu bungkusnya. Seperti ini ya. Ini sepertinya barang Cina ya, karena emang produsen BMS biasanya dari Cina. Di bawahnya ini ada 4 buah skrup untuk melepaskan heatsinknya. Oke, dan di sini ada skema pengkabelannya ya. Ini ada pinnya, pin detektor untuk baterainya, dan ini adalah kabel detektornya. Oke, kita lihat kabelnya cukup panjang, kira-kira sekitar 30 cm ada ini sepertinya ya.
Oke, saya zoom dulu kabelnya. Nah, untuk di kabelnya di sini ada berapa ini ya? Satu kabel hitam, kemudian ada 13 kabel merah ya. Jadi total ada 14 kabel. Oke. Dan ini dia komponen terpentingnya, yaitu batu litium. Di sini saya membeli batu litium bekas copotan laptop ya. Ini versi bagus, versi yang supernya, dia voltasenya 4,2 volt, merek Panasonic, dengan kapasitas masing-masing 3400 mAh. Dan si penjualnya tuh dia niat banget ya, dia masing-masing baterai tuh dikasih tulisan kapasitasnya. Ini 3800 mAh, 3100, 3100, 3600, 3300. Wow, keren ya. Dan untuk baterainya saya beli 13 biji ya. Saya beli 13 biji dan kita hitung ini ada berapa? 1 2 3 4 5, ada 5, 10, 15. Wow, dapat 15 ya dari 13 biji. Keren. Saya sangat rekomendasikan untuk beli di link yang ada di deskripsi ya baterainya. Karena apa? Saya beli 13 dapat 15. Wow, kurang keren apa lagi coba. Oke. Untuk memastikannya nanti akan saya tes masing-masing baterainya dengan menggunakan voltmeter ya, untuk mengetahui apakah baterai masih bagus, bisa digunakan, atau sudah jelek ya. Oke. Ini saya akan mengtes masing-masing baterainya ya. Dan satu bungkus sudah dibuka, sisa dua bungkus lagi. Oke. Kita mulai dari baterai ini ya. Di sini tulisannya 3365 mAh. Ya, sekitar 3,3 Ah lah. Kita tes. Kalian fokus ke sininya ya, voltmeternya. Kalau voltasnya menunjukkan angka 3,7 sampai 4,2 berarti baterainya bagus ya. Wow, ternyata kalian bisa lihat dia di voltase 4 volt, berarti baterainya masih bagus dan masih bisa digunakan. Oke, kita tes lagi baterai lainnya. Wow, 4 volt juga. Bagus semua ya. Kesimpulannya, batu litium yang saya beli ini semuanya masih pada bagus ya. Walaupun harganya terbilang murah dengan kondisi yang second, tapi saya tes di voltmeter itu tegangannya masih stabil ya, di 4 volt semua. Oke. Berarti semuanya bisa digunakan. Yuk, langkah selanjutnya saya akan menata semua batu litium ini menggunakan holdernya ya. Oke, let's take it out. Oke, seperti ini ya. Ini 13 dan kalian harus buat dua ya, karena ada dua sisi nantinya seperti ini. Jadi nanti baterai yang di tengah. Nah, untuk penyusunannya baterainya itu selang-seling ya, min plus seperti ini. Ini plusnya sebelah sini, kemudian sekarang minnya. Jadi seperti ini, min plus. Oke, kita lanjutin. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Jadi susunannya min plus, jadi bukan plus di semua di sini, min di semua di sini, salah, tapi min plus sampai 13 biji ya. Jadi ketemunya ujung-ujungnya min sama min. Oke. Nah, terus untuk pemasangan ininya jangan sampai salah ya. Oke, untuk pemasangan
holder yang satu sisinya lagi itu berbeda ya, seperti holder yang sisi sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ya, jadi holder bagian sini itu dia ada guratan segitiganya ya. Nah, kalau di sebelah sini ada guratannya, berarti yang sebelah sini jangan sampai ada guratannya ya, yaitu sisi yang sebelah sini. Ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menambahkan beberapa sel baterai lagi ya. Dan ini baru 1P. Ini baru satu paralel. Jadi kalau misalnya butuh penambahan kapasitas, itu kan nambah beberapa sel lagi ya. Itu tidak perlu membongkar semuanya, hanya tinggal pasang aja ya. Untuk contoh sederhananya seperti ini ya. Semisal ini adalah 13S 1P ya, dan ini 13S 1P lagi. Nah, kalian ingin menambahkan jumlahnya menjadi 13S 2P, maka tinggal seperti ini aja. Tinggal antara dua sel itu dia digabungin segitiga sama segitiganya. Jadi nanti ada dua baris. Ya, simpelnya seperti inilah. Ya. Oke. Ini satu sel sudah jadi ya. Kemudian saya akan mensolder masing-masing baterai ya, untuk diserikan menjadi 48 volt ya. Lebih tepatnya sekitar 50 voltan ya. Nah, untuk menyambungkannya saya menggunakan kabel tembaga ya, mereknya Makita, dan AWG-nya saya nggak tahu berapa. Yang jelas kabel ini udah lebih dari cukup jika arus yang dipakai itu 10,4 ampere ya. Nah, untuk panjang kabelnya sendiri saya akan potong-potong 2 cm. Karena apa? Karena jarak antara sumbu baterai 1 dan baterai 2 itu sekitar 2 cm ya. Ini kalian bisa lihat. Oke. Jadi nanti seginilah. Nah, seperti itu. Oke. Untuk nyoldernya saya akan lakukan di tempat lain ya, karena ini cukup berbahaya jika menyolder. Oleh karena itu videonya akan saya skip. Oke guys, batu litiumnya sudah jadi ya, sudah saya rangkai seri 13S 1P ya, menggunakan tembaga. Nah, bagi kalian yang ingin melihatnya dengan jelas, kalian bisa download skemanya di link di deskripsi ya. Jadi di dalam skema itu ada rangkaian kelistrikan dari baterai ini ya, 13S 1P, berikut BMS dan charging discharge portnya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke proses selanjutnya, saya akan mengukurnya dengan voltmeter ya. Saya atur ke 200. Oke, kita ukur voltasenya. Ini bagian minnya, ini bagian plusnya. Oke. Oke, kalian bisa lihat ya, voltasenya menunjukkan 54,4. Artinya baterai ini masih penuh ya. Dan untuk mengecas baterai ini dibutuhkan charger batu litium dengan tegangan sekitar 56,4 ya. Ya, itu tegangan standarnya ya. Namun untuk tegangan lebih saya direkomendasikan jangan menggunakan charger yang bertegangan lebih dari 56,4 ya. Karena apa? Karena setahu saya batu litium itu dia rentan. Jika overload itu dia bisa meledak. Oke. Nah, di langkah selanjutnya saya akan coba pasangkan BMS ini ya. Ini adalah komponen penting dalam rangkaian batu litium ya. Gunanya BMS ini adalah untuk memanage masing-masing sel baterai agar awet dan tentunya aman ya. Nah, dan ini adalah kabel detektornya ya. Ini bukan kabel charging, tapi kabel detektor. Jadi kabel ini sebanyak 14 kabel ini itu dipasang di masing-masing kutub pada selnya ya. Kita taruh di mana? Pertama di sini, di minus. Terus yang kedua terus di sini. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti akan saya tunjukkan setelah pemasangannya ya. Nah, ngomong-ngomong kenapa harus pakai BMS? Nah, begini. Batu litium itu dia kalau misalnya overvolt, overcharge, itu dia bisa meledak. Begitu juga kalau misalnya over discharge atau pemakaian dengan arus yang berlebihan. Juga bisa meledak. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal yang seperti itu, untuk meminimalisir, maka dibutuhkanlah BMS. Jadi BMS ini adalah
modul untuk memanage atau mengatur masing-masing sel baterai ya. Jadi ini tidak seperti aki. Kalau aki kan dia tidak ada BMS-nya ya, ada 4 biji. Semisal ada salah satunya drop aja, itu kalau di aki itu yang drop itu dia bakal bekerja keras. Oleh karena itu yang drop itu pasti bakal cepet rusak ya, atau bahkan kembung. Sedangkan di batu litium tidak ada yang namanya batu kembung ataupun batu soak ya. Kenapa? Karena jika salah satu sel ini ada yang rusak, ada yang drop, maka BMS ini mendeteksi dan meminimalisir arus yang lewat di sel yang rusak tersebut. Semisal sel nomor 4 itu rusak, nah BMS yang harusnya sel nomor 4 dapat 5 ampere, dia hanya dapat sekitar 2 ampere aja ya. 3 ampere kemana? Dia dibagi rata ke 12 sel sisanya gitu. Dan ini bertujuan untuk agar umur baterainya awet ya, dan juga aman. Karena apa? Karena kalau misalnya sel yang drop dipakai kan arus yang berlebihan yang sama seperti yang lainnya, maka dia akan lebih cepat rusak dan bahkan meledak ya, karena panas. Oke. Nah, untuk pemasangan BMS-nya saya akan lakukan di tempat yang lebih aman. Oleh karena itu rekamnya akan saya skip ya. So, nanti akan saya tunjukkan setelah pemasangan BMS-nya ya. Oke bro, sini BMS-nya sudah terpasang ya. Nah, tinggal ini kurang kencang, nanti saya akan kencengin, dan kalian bisa lihat ya, pengkabelannya kelihatannya rumit, padahal mah nggak serumit itu. Triknya adalah dari 14 kabel ini, yang bagian ganjil itu dipisah, bagian sini, bagian genap 2, 4, 6, 8 dan sebagainya sampai ke 14 itu di sebelah kiri ya, sebelah sini. Dan pastikan kabel yang warna hitam itu dia disambungkan atau di solder ke kutub minus total dari baterai ini ya. Sedangkan ini kabel yang 14 atau kabel yang paling ujung itu disambungkan ke kutub positif total dari baterai pack ini ya. Oke. Jika kalian bingung, di bagian sini juga ada tulisannya ya. Ada B- dan B+. Jadi kalian tidak akan bingung lagi untuk tulisannya. Kalau misalnya belum kelihatan, kalian bisa lihat di skemanya ya. Oke. Dan kalau kalian lihat di bagian BMS-nya itu ada 3 pin ya, ada 3 pin solder. Ada B-, P- dan C-. B- itu dihubungkan ke kutub negatif total baterai ya. Nah, ini sama aja seperti menghubungkan kabel yang hitam ini ya, kabel hitam dari detektor BMS. Dan untuk P- itu dihubungkan ke port yang nantinya tersambung ke sepeda listrik atau ke beban ya. Dan untuk port yang C- itu dihubungkan ke port charger ya. Nah, charger, jadi di batu litium itu port charger dengan port beban itu dibedakan ya, tidak seperti aki yang menjadi satu. Ini dibutuhkan 2 port karena jalurnya berbeda. Oke. Nah, terus kalau ini min semua, plusnya kemana? Plusnya dua-duanya itu dia langsung terhubung ke bagian positif baterai ya, yaitu ke kabel detektor nomor 14. Nah, jika kalian bingung, kalian bisa lihat sendiri di skemanya ya. Itu sama aja seperti yang saya rangkai ini ya. Nah, untuk video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menghubungkan ke portnya ya. Dan di video itu juga akan saya buat casingnya ya, menggunakan bahan seadanya. Oke, cukup sekian video part kedua dari sesi perakitan batu litium starter pack 48 volt. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam ngilmu minati.